Shalom, pada pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita, dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Pada pembacaan kita pada pagi hari ini diberi tema yakni mengendalikan lidah. Mengendalikan lidah adalah hal penting karena lidah adalah alat komunikasi yang sangat kuat dan memiliki potensi untuk memberikan dampak besar baik positif maupun negatif dalam kehidupan kita dan dalam hubungan sosial. Penulis kitab Yakobus pasal 3 ayat 9 membenarkan itu. Yakobus mengingatkan kita tentang pentingnya mengendalikan perkataan dan perlakuan kita dalam konteks kehidupan beriman. Menurut Yakobus, kita perlu mengendalikan lidah kita agar tidak salah menggunakannya. Lidah itu jika kita gunakan baik, maka hasilnya akan baik bagi kita dan orang lain. Sebaliknya, jika kita gunakan salah, maka akan membawa bahaya dan malapetaka bagi kita dan orang lain. Itu sebabnya Yakobus menjelaskan bagaimana mengendalikan lidah itu. Yakni yang pertama, kendalikan lidah untuk memuji Tuhan. Lidah kita harus kendalikan untuk memuji Tuhan. Bagian pertama dari ayat ini mengacu pada tindakan memuji Tuhan dan Bapa kita dengan lidah. Ini adalah pengingat kepada pembaca tentang pentingnya menyatakan pujian, berdoa, dan berbicara yang bersih dan benar dalam konteks ibadah dan hubungan dengan Allah. Pemujian kepada Allah adalah tindakan suci dan baik. Yang kedua, kendalikanlah lidah untuk meningkatkan komunikasi yang efektif. Mengendalikan lidah membantu kita berbicara dengan lebih bijak, jelas, dan efektif. Ini kemungkinan akan membantu kita lebih baik dalam menyampaikan pesan kita dan untuk lebih baik dalam memahami orang lain. Yang ketiga, kendalikanlah lidah untuk meningkatkan hubungan. Mengendalikan lidah membantu kita membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis. Ketika kita berbicara dengan penuh kasih sayang dan hormat, kita akan memperkuat ikatan dengan orang lain dan membangun kepercayaan. Keempat, kendalikanlah lidah untuk tidak mengutuk manusia. Seringkali kita menggunakan lidah untuk mengutuk atau mencela manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ini adalah peringatan tentang bahaya berbicara dengan buruk, menghina, atau mencaci maki orang lain. Penulis Yakobus ini menggarisbawahi bahwa perilaku ini tidak sesuai dengan tindakan pemujaan kepada Tuhan. Dalam berbagai tradisi agama, dosa lidah sering dianggap serius. Mengendalikan lidah adalah langkah penting dalam menjauhi dosa-dosa seperti fitnah, gosip, mengutuk, dan perkataan kasar. Apa saja yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Ada beberapa hal yang dapat direnungkan dari ayat ini, yakni pertama, perlu mengendalikan diri dalam berbicara. Ayat ini mengingatkan kita tentang kekuatan dan pengaruh kata-kata kita. Lidah adalah alat yang sangat kuat dan kita harus berusaha mengendalikannya. Kita harus mempertimbangkan apa yang kita katakan, terutama dalam konteks ibadah dan dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Kedua,
pentingnya penghormatan terhadap Allah. Memuji Tuhan adalah tindakan suci dan baik. Ayat ini mengingatkan kita untuk memperhatikan kualitas dan kehormatan perkataan kita saat kita berdoa dan memuji Allah. Ini merupakan bagian penting dari kehidupan beriman yang benar. Ketiga, pentingnya menghormati martabat manusia. Ayat ini juga menyoroti pentingnya menghormati martabat manusia. Mengutuk atau mencela sesama manusia dengan lidah kita adalah tindakan yang tidak pantas. Semua orang diciptakan menurut rupa Allah, dan kita harus berbicara dengan kasih, hormat, dan kebaikan kepada mereka. Inti dari renungan kita hari ini adalah pentingnya keselarasan antara iman dan tindakan sehari-hari kita, terutama dalam hal berbicara. Karena itu, kita harus berusaha untuk menghormati Tuhan dan sesama manusia dalam semua aspek perkataan dan tindakan kita. Amin firman Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama satu dalam doa. Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan yang telah diberikan sehingga kegiatan ibadah yang kami laksanakan hari ini berjalan baik dan lancar. Tuhan, kiranya apa yang sudah kami dengarkan dan renungkan dapat kami pahami, terutama dapat kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, inilah doa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin.